Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teh Fajar, apa kabar Anda? Salam rahayu bagi kita semua ya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu berbahagia, selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas serta kehidupan kita sehari-hari ya. Dan tentunya semoga kita semua berkelimpahan rezeki ya. Amin Allahumma amin. Teman-teman, di video kali ini ya, saya akan membahas tentang pengalaman saya karena ada komen yang masuk ya, bagaimana pengalaman saya ketika dulu saya sulit sekali mendapatkan puncak ya, mendapatkan inzal sampai pada akhirnya alhamdulillah saya tidak bermasalah lagi ya. Dan juga saya akan membahas atau menjawab salah satu pertanyaan dari pemirsa Teh Fajar ya. Terima kasih banyak sudah berkomentar di video saya. Semoga Allah memuliakan Anda, semoga Anda berkelimpahan rezeki dan selalu berbahagia ya. Amin Allahumma amin. Dan untuk teman-teman yang berkomentar ya di video saya, terima kasih banyak ya. Saya ucapkan semoga Anda selalu berbahagia ya. Mohon maaf kalau belum saya tanggapi ya. Insya Allah kalau ada pertanyaan yang menarik untuk dibahas, saya akan membahas lewat video ya. Oke, yang pertama saya akan membacakan pertanyaan dulu ya. Ini dari pemirsa saya ya. Dari Bapak Hendra Biru 5476. Assalamualaikum Teh Fajar. Waalaikumsalam. Teh, tolong dibahas di channel YouTube-nya terkait dengan pembahasan kemarin tentang suami yang suka sama bulu keti istrinya, biar adil dan seimbang. Gimana pandangan kaum wanita, khususnya diwakili sama Teh Fajar? Gimana kalau bulu ketinya dibiarin tumbuh lebat? Biasanya kan kaum wanita suka kalau ketinya mulus tanpa bulu. Katanya malu, risih, nggak pede. Tolong solusinya Teh, terima kasih. Ya, oke, ini benar sekali ya. Ini saya kira bukan hanya istri Anda, tetapi saya juga ya. Dan sebagian besar perempuan. Kami ini nggak suka, nggak pede, risih, dan malu jika area keti kami ini berambut gitu ya. Sedikit pun kita itu udah pengen cukur gitu lah. Karena memang nggak suka, kita itu pengennya mulus gitu ya. Namun kembali lagi jika suami memang menyukai istri yang rambut ketinya itu lebat, ya apa boleh buat ya. Hilangkan rasa risih, hilangkan rasa nggak pede pada istri ya. Karena itu adalah permintaan suami ya. Tadi ya benar sekali kita itu sangat risih ya. Lalu untuk bulu pada farji kita pun sama. Walaupun nggak semua perempuan, nggak semua perempuan sama. Ini terkhusus saya itu tidak suka ya. Maksudnya saya suka ada rambutnya tetapi yang rapi ya. Rapi itu artinya tidak habis ya rambutnya. Namun ada sekitar setengah senti ya rambut di situ, karena rambut pada alat kemaluan juga ada manfaatnya ya. Yang pertama adalah untuk memproteksi ya atau melindungi area intim dari bakteri. Yang kedua menjaga kelembaban ya. Namun kalau jarang dicukur ya, jarang dibersihkan ya, itu menjadi sarang bakteri juga ya. Jadi silahkan dirapihkan, namun tidak sampai habis ya. Ini kalau saya, sebab pengalaman saya pernah mencukur habis itu gatal ya. Dan ketika gatal itu rasanya pengen garuk, ini iritasi ya, kemerahan dan menghitam lama-lama ya kalau tidak dirawat. Lalu akan tumbuh juga kayak lentingan-lentingan gitu ya. Makanya saya sarankan jangan sampai habis ya. Sisakan sekitar setengah senti ya, 0,5 senti atau lebih pendek dari itu. Intinya tidak habis sama sekali ya. Itu benar sekali, perempuan akan sangat risih ya. Tetapi kita mengikuti kemauan para suami ya. Kalau suaminya pengen yang lebat, silahkan dilebatkan, hanya dirapihkan. Kalau suaminya minta dibersihkan ya.
Dan ini kita sebagai wanita ya, melihat diri kita sendiri. Nah, ini juga yang saya rasakan ketika saya melihat seorang lelaki ya. Saya suka lelaki saya yang pasangan saya ya, dengan rambut diketinya itu lebat ya. Karena kalau bersih kayaknya itu nggak maco ya. Ini kalau saya, entah kalau perempuan lain ya. Ini kalau saya sendiri gitu ya. Jadi biarkan hanya kami yang bersih, tapi Anda jangan gitu ya. Selain itu, kita menyukai rambut yang ada di dada pada laki-laki. Kayaknya itu maco untuk saya ya. Dan mungkin sebagian besar perempuan juga menyukai. Dan untuk area itunya ya, area rudalnya, saya sendiri tidak suka yang terlalu bersih ya. Maksudnya tidak suka yang habis gitu ya. Ada sedikit namun rapi. Nah, itu ya. Entah kalau perempuan lain di luar sana, ini terkhusus saya. Silakan Bapak Hendra yang ingin diskusi lagi boleh ya. Lalu yang kedua, saya ingin membahas tentang bagaimana cara saya mendapatkan inzal setelah bertahun-tahun saya itu sama sekali nggak bisa ya. Yang saya itu baru merasakan sekitar 2,5 tahun yang lalu atau lebih lah ya, 2,5 tahun yang lalu atau lebih, tapi belum sampai 3 tahun. Jadi dulu itu pada saat anak-anak saya masih kecil ya, karena anak nomor 1 dan 2 itu selisih umurnya itu hanya 1,5 tahun. Sedang capek-capeknya ya saat itu, walaupun ada ART, namun tetap ya yang namanya mengurus anak itu lelah ya, membutuhkan energi yang lebih ya. Makanya udah gitu saya juga KB suntik ya saat itu, KB hormonal. Jadi sepertinya saya ada berhubungan dengan hormon pada diri saya, sehingga jangankan bisa inzal ya, syahwat pun nyaris tak ada ya. Lalu mood saya pun kayaknya swing ya, cepat berubah ya, labil moodnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah ketika itu saya tidak memperhatikan kebersihan diri. Karena saya punya anak ya, punya anak kecil, dua-duanya masih kecil ya. Jadi kayaknya untuk memperhatikan diri sendiri pun tidak. Yang penting anak-anak dulu ya. Sehingga mungkin ada aroma yang tidak enak ya. Karena mandi pun buru-buru gitu ya. Dan untuk para suami yang ketika istrinya memang kurang bernafsu ya, kurang bergairah, tolong tanyakan sama istri ya, karena kita itu lelah ya, ngurus anak itu Masya Allah lelah banget ya, seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah saya mencoba mulai memperhatikan diri gitu ya, memperhatikan diri. Saya juga pernah melakukan ratus V ya. Jadi V kita itu dihangatkan sama air rebusan dari rempah-rempah kewanitaan ya. Dan Masya Allah, siangnya saya di ratus, dini harinya saya bersama suami ya, dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan inzal ya. Lalu saya juga pernah memakai pelumas ya, DUREX ya, yang dia itu mengklaim juga produknya bahwa selain sebagai pelumas bisa membuat istri cepat mendapatkan inzal ya, kayak gitu. Dan memang saya rasakan iya, tapi hanya 1-2 kali kesananya saya nggak dapatkan lagi ya. Jadi saran saya untuk para istri yang memang sulit mendapatkan inzal, ayo cari, kita terapi diri sendiri ya. Dan pada saat itu saya ya sekitar tahun 2014-2015 bahkan di bawahnya, itu saya mau cerita sama siapa itu saya malu banget. Mau cerita sama orang tua yang nggak mungkin ya, malu. Sampai saya mencari tahu di berbagai artikel ini harus gayanya seperti apa ini ya, posisinya seperti apa gitu ya. Namun yang saya rasakan adalah 2,5 tahun ini saya sudah bisa merasakan puncak ya. Jadi saya pun bisa mendapatkan inzal walau tidak dimasukin ya, tidak penetrasi, sebab area sangat sensitif saya itu bukan berada di dalam ternyata, tetapi di luar pada klitoris. Jadi tanpa penetrasi pun ternyata saya itu bisa keluar. Dan malah ya, kalau saya itu dimasukin atau penetrasi malah lama sekali. Saya lebih cepat ketika mendapat
rangsangan dari luar. Misal, punten banget ya, gesek-gesek ya. Seperti itu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang agak kurang berkenan, saya minta maaf ya. Bukan maksud, tapi ini sebagai pengalaman saya berbagi ke teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu dari saya. Semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.